Spesial tamu kita Pak Dasman Jamaluddin. Beliau wartawan senior. Yang menarik dari beliau ini pengalamannya dari mulai Sumatera sampai Papua. Maka pertanyaan awalnya, sebelum nanti kita akan berbicara mengenal siapa itu Bung Hatta lewat seorang wartawan senior Pak Dasman Jamaluddin. Nah, sebelum berbincang tentang Bung Hatta, Pak Dasman ini yang menarik pemirsa semua adalah beliau dilahirkan dari 3 perguruan tinggi. Yang pertama Universitas Indonesia, kemudian Universitas Cendrawasih. Jadi beliau sangat cukup mengenal dan banyak teman-temannya di Papua atau di Irian Jaya. Ya, bagi saya lebih enak menyebut Irian Jaya daripada Papua. Kemudian di Universitas Andalas. Nah, kecintaan beliau pada ilmu tidak usah diragukan lagi. Maka dari itu, untuk generasi muda, bahkan untuk semua generasi, kenapa sih Pak Dasman membuang waktu begitu sampai mesti belajar dari perguruan tinggi? Kecintaan Pak Dasman pada ilmu itu seperti apa sih Pak Dasman? Barangkali bisa dibuang ilmunya di tempat sini. Silakan. Saya sering memanggil Pak Dasman itu Tuan, bahkan Profesor. Silakan Tuan. Baik. Kalau mau cerita tentang saya kuliah di Universitas Cendrawasih, Universitas Andalas, Universitas Indonesia. Persoalannya itu karena ingin menuntut ilmu gitu aja. Memang kenapa pindah-pindah? Kembali, setiap orang memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Tapi saya sejak SMA 1 di Jambi, sebelum ke Blora, Jawa Tengah, itu ayah saya bangkrut. Nah, ayah saya bangkrut, kemauan untuk belajar masih terus, saya dibawa oleh paman saya ke Blora, Jawa Tengah. Itu sudah 3 tahun. Saya pergi lagi ke Papua. Dibawa di universitas. Itu saya memang dibawa lagi, tapi dengan catatan orang yang membawa saya hanya jalan-jalan awalnya. Tapi saya ingin menuntut ilmu terus. Akhirnya saya masuk ke Universitas Cendrawasih. Dengan catatan saya aktif di HMI. Wajib. Setelah itu. Nah, saya aktif di HMI cabang Jayapura. Berarti saya banyak kenalan. Jadi organisasi itu fungsinya itu selain mengkaderkan, tapi juga memperbanyak silaturahim atau silaturahmi ya. Masuk HMI itu tuntutan siapa, Pak Dasman? Saya sendiri. Enggak, artinya keinginan saya sendiri. Saya ingin tidak mau hanya sekolah, hanya kuliah. Ya itu penting ya. Tapi tanpa didasarkan organisasi, saya mungkin tidak bisa berbicara hari ini. Saya cuma menulis, bisa. Menulis itu menulis saja kan. Itu diajarkan kan, itu diajarkan pada istilah basic segala macam. Tapi di Papua saya tidak mengalami basic. Saya langsung sekretaris 1 HMI cabang Jayapura, terus ketua lembaga hukum mahasiswa Islam di Jayapura. Semester berapa? Saya semester kedua. Sudah mulai aktif. Terus kenapa sampai dulu ada sarjana muda lengkap ya? Bukan fakultas hukum ya, sampai jadi ketua lembaga hukum mahasiswa Islam.
Dulu Fakultas Ilmu Hukum, Ekonomi dan Sosial di Uncen itu ya. Iya, 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 iya. Bukan, tapi sekarang sudah Fakultas Hukum. Dan sekarang sudah Fakultas Hukum di Uncen itu. Nah, saya di Jayapuranya, di Manokwari juga ada Universitas Uncen juga, tapi di Manokwari. Tapi saya di Papua. Beasiswa Di itu, Prof? Adipura. Hah? Di Uncen Kenapa? beasiswa? Oh enggak. Makanya saya kerja di bioskop. Nah, ini ceritanya cerita petualangan jadinya ini. Jadi kebetulan yang memiliki bioskop itu kader HMI. Nah, jadi saya cuma sebagai pengawas. Iya, 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 iya. Menariknya, teman-teman tiap malam minggu itu teman-teman kuliah. Iya, 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 iya. Saya masuk dong malam minggu ini. Boleh. Karena saya pengawas ya. Iya, Dipercaya. iya. Kan ada di pintu itu ada penyobek tiket. Tiket. 2 orang. Saya cuma berdiri aja. Berdiri ngawasin aja. Saya rasa tanpa saya awasin juga itu berjalan dengan baik ya. Iya, iya. Nggak tahu lah karena ini HMI lagi. Saya nggak tahu ini kalau mau di ini kan. Memang solidaritas HMI itu kuat sekali. Ini cerita tahun berapa ini, Prof? Itu saya 976 sampai 1979. Itu saya sarjana muda lengkap Fakultas Hukum. Iya, iya, iya. Nah, tingkat 4. Hasilnya ada tingkat 4. Iya, iya, iya. Saya sudah kena malaria tropika. Iya, Ini iya. panjang ceritanya. Jadi kalau malaria saya harus kembali ke Jakarta. IP berapa, Prof? IP? Saya termasuk yang rendah saya nggak begitu cemerlang. Di UI-nya cemerlang. Di UI-nya cemerlang. Nah, jadi kecintaan terhadap ilmu itu dibuktikan lagi di UI ya, dari Uncen UI, terus S2 sampai S2. Ya. Bahkan ada rencana saya untuk S3. Rencana ini semester depan ini. S3. Di UI jurusan apa, Prof? Pertama kan Fakultas Hukum di Ucen tidak selesai. Iya. Tidak selesai karena malaria tropika. Dari Jakarta kembali saya ke Padang, Sumatera Barat di UNAM. Iya. Di situ saya jadi ketua lembaga hukum mahasiswa Islam lagi. Iya. Sekretaris saya itu mahasiswa. Iya. Jadi kalau kita bicara HMI, balik lagi rektornya HMI. Jadi apa ya namanya ya? Tapi nggak masalah. Ini kan diuji ya, bukan kita masuk kemudian sampai saya kerja pun itu namanya Fakhri Ali lah, melalui Zaki Sirat, Ahmad Zaki Sirat. Saya ke Harian Merdeka pertama kali untuk kerja. Jadi sebentar Prof, ini urusan belajar dari Uncen ke Unang ke UI itu. Urusan belajar itu menyala-nyala kayak api, kayak mobil berjalan, atau kayak butuh makan begitu. Jadi belajar itu setingkat apa bagi profesor? Saya belajar itu ingin aja. Apakah saya tidak memikirkan karena kalau tidak salah di hadis ya, saya nggak apal juga lah hadis. Bahwa tuntut ilmu itu biasanya itu ibadah, menuntut ilmu. Katanya, ini tolong nanti ada kalau hadisnya ada. Jadi mengalir aja gitu ya, belajar itu mengalir aja ya. Mengalir saja. Kayak makan minum. Kesukaan membaca, kesukaan ya mungkin kalau kita membaca terus itu ada kecintaan bertambah, kita ingin tahu. Iya. Bagaimana sih? Akhirnya jadilah saya penulis. Gak salah sampai hari ini saya menulis 10 buku. Jadi dari Uncen karena ada wabah malaria,
kembali ke Unan, selesai S1 di Unan. Oh, belum. Belum. Itu pun tidak selesai. Iya. Saya sempat kuliah kerja nyata. Karena saya itu orangnya suka jalan ya. Iya. Di UI Jakarta, saya selesai sarjana hukum saya. Oh, iya. Begitu. Iya. Setelah itu saya lanjutkan S2 Iya. di ilmu sejarah. Iya. Itu. Jadi S2-nya ilmu sejarah sama S3-nya baru mau mulai. Iya, baru mulai. Iya. Baru mau mulai. Iya. Kalau sudah mulai mungkin saya ngajar di Garut. Itu belum nikah ya waktu itu? S2 belum nikah? Di Padang saya sudah nikah. Iya. Masih kuliah. Masih kuliah? Sudah keluarga. Hah? Masih kuliah nikah ya? Nah, itu lain lagi masalah nanti. Nanti kita bicara orang Minang di sini nggak enak juga. itu dosen-dosen yang memperkenalkan. Betapa saya disenangin oleh dosen, ya mungkin karena saya ini dikenalkan lah sama beliau. Iya. Semua dosen, bahkan dosen di UI, FHUI, saya membuat buku. Membuat buku itu buku Golkar. Saya harus tanya, ini sepertinya dari 10 buku yang ditulis oleh Profesor Dasman ini. Jangan profesor. Oke, Tuan. Pak Dasman, dari 10 buku yang paling yang paling kena di hati begitu, yang mana, Pak Dasman? Saya hampir semua itu punya sejarah tersendiri. Iya. Misalnya butir padi Bem Diah. Iya. Bem Diah itu kan tokoh pers. Usianya dengan saya itu 3 generasi. Tapi berhasil beliau itu meminta tuliskan sejarahnya, hidupnya. Iya. Nah, itu kemudian Jenderal Basuki Rahmat. Itu keluarganya itu menginginkan saya untuk menuliskan cerita ayahnya, cerita suaminya, karena Jenderal Basuki Rahmat kan meninggal lebih duluan ya. Makanya bukunya Jenderal TNI Anumerta Basuki Rahmat. Gitu. Banyak, semuanya itu punya nilai-nilai sejarah sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau saya harus bercerita itu panjang sekali, satu buku itu punya. Dan juga buku Pak Ahmad Tirto Sudiro. Iya. Itu yang mengajarkan saya menulis. Itu ada Ahmad Zaki Serat, saya, terus Toto Izul Fatah, gitu kan? Iya. Kita bertiga mewawancarai segala macam. Jadi buku Ahmad Tirto Sudiro dengan buku butir-butir padi Bem Diah itu beriringan terbitnya, dekatan beriringan. Tahun itu juga 1992. Gitu. Oke, saya ulang, Pak Dasman. S1 Fakultas Hukum dari Merauke sampai Padang. Bahkan selesainya di Depok. Oh iya. Jayapura ini ada anak. Nggak apa-apa. Ini aja, bahkan aslinya begitu, nggak apa-apa. Nah, S2-nya ilmu sastra ya, sama S2-nya ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Oke, Pak Dasman. Nah, barangkali sekarang baru kita mengenal Dr. Muhammad Hatta, Wapres kita. Kalau saya mendengar Bung Hatta, ingatan saya yang pertama tentu saja beliau Wapres, beliau sangat sederhana, beliau orang Padang, beliau lulusan Belanda, beliau Bapak Koperasi, begitu. Nah, kalau di mata Pak Dasman, Bung Hatta itu seperti apa, Pak Dasman? Sosok Wapres pertama kita ini. Saya melihat Bung Hatta itu orang jujur. Satu, orang jujur. Yang kedua,
tegas ya, tegas, punya pendirian. Bahkan ketika proklamasi kemerdekaan, Bung Karno tidak ingin memproklamirkan kemerdekaan tanpa Bung Hatta. Jadi orang mungkin pada kaget waktu itu pemuda-pemuda mendesak agar Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Oh tidak, katanya. Saya tidak akan memproklamirkan kemerdekaan sebelum Bung Hatta datang. Nah, setelah Bung Hatta datang, barulah Bung Karno itu, waktu itu dia sakit malaria juga kan, katanya sakit malaria, dia memproklamirkan kemerdekaan berdua. Dan dikasih obat sama orang Arab ya. Nah, alasannya Bung Karno ingin dengan Bung Hatta, apa tuh Pak yang sudah terungkap? Ya pertama, Bung Hatta itu kan di waktu dia sekolah juga sudah dikenal kan. Dia Perhimpunan Indonesia itu kan sudah dikenal di Indonesia gitu, bergerakan. Kemudian ya cerdas ya. Ya mungkin lihat video saya ketika bahasa Belanda beliau hebat sekali. Saya belum kirim ya. Ada video itu. Apa Bung Karno kayak kurang percaya diri begitu kalau tidak didampingi Bung Hatta, atau memang ini karena alasan miniatur Indonesia aja? Itu bisa, miniatur Indonesia bisa. Karena tidak mungkin dia itu tidak mengikutkan orang Sumatera. Orang Sumatera dulu itu suku Minang. Itu kan misalnya Syahrir, Haji Agus Salim, itu orang-orang Minang yang Tan Malaka, itu orang-orang Minang yang berjaya di dalam profesinya masing-masing ya. Belum Syekh Al-Minangkabawi ya yang menjadi guru besar di Mekah ya. Betul. Jadi Minangnya ini betul-betul pada waktu itu berkembang betul gitu. Dan Bung Karno kan nggak mungkin dia tidak melihat itu untuk menyatukan Indonesia kan. Inilah kelihayan Bung Karno melihat situasi. Kita kembali ke tadi proklamasi. Saya membutuhkan Bung Hatta. Saya membutuhkan beliau. Itu awal. Iya. Nanti selanjutnya terjadi gesekan-gesekan ya. Itu biasa gitu. Gesekan yang paling dicatat oleh Pak Dasman sebagai wartawan antara Bung Karno dan Dr. Muhammad Hatta apa, Pak Dasman? Bung Karno tidak lagi mengikut sertakan Bung Hatta terakhir. Coba lihat buku Cindy Adam, Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Di situ dia berbicara tentang Bung Hatta itu adalah orang teori, katanya gitu. Nah, sedangkan saya, kata Bung Karno, saya orang praktis. Nah, jadi sudah ada gesekan. Jadi Bung Karno ini suka baca buku, Bung Hatta ini katanya suka baca buku saja, orang teori. Nah, di sini mulai ada gesekan. Apalagi setelah pemerintah revolusioner Republik Indonesia muncul. Itu gesekan itu bertambah jadi. Karena Bung Hatta, kalau kita bicara misalnya dia ikut mendirikan Universitas Andalas. Yeah. Bung Hatta ya. Yeah. Yang kedua, dia berperan sangat berperan ketika PRRI dia diminta oleh Ahmad Hussein sebagai ketua atau ketua revolusioner itu untuk membuat yakin kabinet. Bung Hatta masuk di dalamnya. Termasuk Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi cerita ini kalau kita bicara tentang Bung Hatta, dia disukai ya, disukai keilmuannya,
disukai cara berpikirnya, integritasnya, sopan santunnya, dia selalu ini berbeda dari Soekarno yang menurut dia selalu berapi-api. Memang cocok. Dua pemimpin itu cocok untuk memimpin Indonesia, cocok. Tapi di akhirnya ya. Tadi dikatakan bahwa kata Bung Karno, Soekarno itu teoritis, kira-kira begitu. Nah, dari sini saya ingin menyalip sedikit bahwa Bung Karno sudah tidak mampu berdialog lagi, kan? Sudah tidak merasa sejajar lagi. Sudah tidak bisa berdialog, berdebat, beradu teori lagi dengan Soekarno. Akhirnya karena tidak bisa berdialog, ya pelan-pelan dipinggirkan Bung Hatta itu. Tuh. Karena Soekarno sudah tidak mampu meladeni lagi gagasan-gagasan Bung Hatta. Barangkali begitu yang terjadi. Itu benar. Yang paling penting, tahun 1955 itu kan pemilu pertama. Pemilu pertama itu PKI, Partai Komunis Indonesia, itu menang. Itu menang, suara banyak, itu resmi. Sebenarnya PKI itu resmi. Karena Bung Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor X supaya seluruh termasuk PKI itu ikut di dalam pemerintahan. Nah, ini menjadi persoalan. Masalah ini menjadi persoalan di kemudian hari, sehingga Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Sementara Bung Hatta itu sudah wanti-wanti dengan waktu PRRI, sudah wanti-wanti Ahmad Hussein. Nah, saya bertemu Ahmad Hussein itu, saya bilang Pak Ahmad Hussein itu bukan pemberontak. Orang lain boleh saja dia bilang pemberontak, karena saya bertemu di rumah beliau. Ini kan kalau di dalam ilmu sejarah, ini sumber primer utama saya wawancara, saya dialog dengan Ahmad Hussein. Waktu itu dia sudah sakit-sakitan memang ya. Nah, dan terakhir yang kita lihat, dia dimakamkan di makam pahlawan Kuranji. Lah, kalau kita bicara pemberontak, kenapa di makam pahlawan Kuranji gitu? Itu persoalan. Nah, ini menarik. Dia mengajak Bung Hatta, balik kita ke Bung Hatta, dan kemudian Sultan Hamengkubuwono IX untuk membuat Zaken Kabinet. Oke. Zaken Kabinet namanya. Ya artinya Pak Dasman, barangkali mesti tuntas dulu tadi perihal PKI menang banyak begitu ya. Walaupun di Jawa Barat, di DKI, di Sumatera, Masumi juga menang banyak begitu ya. Di Jawa Timur, NU menang dan selanjutnya. Nah, waktu itu dikatakan pemilu terjujur sepanjang sejarah Indonesia begitu. Tapi juga apakah kemenangan PKI ini betul suaranya segitu, betul itu suara jujur, atau mungkin juga karena teori kampanye warga PKI yang barangkali lebih profesional dibanding Masumi, dibanding PNI begitu ya. Karena kita ketahui warga-warga PKI itu kalau ngomong agitatif sekali begitu ya, ngomong kau begitu. Jadi bisa jadi yang nyoblos PKI itu orang Islam begitu ya, bisa jadi abangan begitu ya. Saya merasa harus bertanya, saya tidak punya jaminan bahwa yang menyoblos PKI betul-betul yang penganut komunis begitu. Bisa jadi karena banyak hal kan, orang nyoblos itu karena ya kalau sekarang karena serangan Fajar misalnya. Kalau dulu bisa jadi karena agitasi warga PKI, pidatonya warga PKI, kampanyenya warga PKI yang sekali lagi bahasanya amat sangat memukau barangkali. Bisa digambarkan kemenangan PKI yang menang banyak itu seperti apa, Pak? Jadi begini, yang menang tahun 1955 itu 4 besar. PKI ini di 4, bukan di 1.
satu itu tadi ada NU-nya, ada Masuminya gitu ya. Ini dia keempat. Tapi Ada karena PSII juga kan, 4 besar ya. bukan PSI, PSI, Partai Serikat Islam. Iya, iya. Iya. Pokoknya 4 besar. Iya. PKI ini di nomor 4, tapi dia 4 besar. 4 besar itu dia ada. Oke. Setelah itu dia mulai mengembangkan sayapnya dan bisa mendekati Bung Karno. Nah, pertanyaan saya, dia tadi 4 besar itu, apakah para voternya yang nyoblos PKI itu betul-betul beraliran komunis, atau memang karena sebut saja korban kampanye begitu? Saya rasa bukan masalah korban kampanye, karena PKI itu memang betul-betul kalau dia di dalam buku apa ya saya baca ya, itu betul-betul punya ini militan ya, militan dalam memperjuangkan sesuatu, Oke. sehingga disukai oleh Bung Karno. Oke. Sampai akhirnya Bung Karno tidak mau membubarkan PKI sampai tahun 66 itu kan nggak mau Bung Karno. Sampai Super Semar. Kalau Bung Hatta mau ya? Hatta ini sudah mundur kan? Hatta udah mundur. Ketika mundur Hatta ini, karena saya juga tidak tahu, karena peranan wakil presiden itu sudah dianggap simbol. Jadi untuk apa? Dia memang dianugerahi Bapak Koperasi, oke. Baik. Dianugerahi berbagai, baiklah. Tapi yang menjadi sentral itu adalah Bung Karno sebagai seorang presiden. Akhirnya dia bisa menentukan semuanya dan bisa menganggap Bung Hatta ini hanya orang teori, gitu kan? Nah, itu Bung Hatta kan ya untuk apa? Saya harus menjadi wakil presiden kalau saya hanya sebagai simbol saja, gitu. Dia nggak mau. Jadi selain itu bibit-bibit katakanlah perpecahan Bung Karno dan Bung Hatta tuh apalagi Pak Dasman? Kalau menurut saya itu saja ya, bukan apalagi, itu saja. Jadi dia merasa sebagai wakil presiden, tapi dia karena masuknya PKI, menangnya PKI yang pintar ya, masuk ke kabinet, itu sudah mempengaruhi Bung Karno. Bung Hatta sudah melihat ini sudah tidak nyaman lagi. Saya harus jadi wakil presiden, tapi pengaruh PKI itu besar sekali. Di antaranya sampai terakhir 100 kabinet itu kan hampir semua PKI kan, orang-orang PKI masuk situ. Yang misalnya siapa? Subandrio ya. Menteri Luar Negeri. Itu orang kunci penting untuk Menteri Luar Negeri. Subandrio segala macam. Itu banyak sekali. Jadi kalau menurut saya Bung Hatta ini kecewa. Kecewanya, tapi kalau kita balik, kenapa Bung Hatta, kalau saya balik kembali, mengeluarkan maklumat wakil presiden nomor X yang ditandatangani oleh Bung Hatta sendiri, itu tanpa Bung Karno. Itu persoalannya. Bunyinya? Jadi waktu itu Bung Karno itu kecewa. Bunyi suratnya, Prof? Iya, mempersilahkan semua partai yang ada di Indonesia, termasuk PKI lah, itu ikut dalam pemilihan umum, ikut dalam pokoknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bung Karno waktu itu kecewa. Maksud Pak Dasman, Bung Hatta itu sudah sampai pada puncak kekecewaan kepada Bung Karno? Oh tidak, maklumat wakil presiden itu dibuat tahun 46 atau 45 ya, 46 ya, 45 nggak salah. Itu masih artinya masih dekat ya. Ini setelah proklamasi ya. Tadi awalnya ada kepercayaan penuh Bung Karno kepada Bung Hatta, sampai tidak mau tanpa Bung Hatta
proklamasi kita bacakan. Oke, itu berjalan di dalam pemilu 1955 itu tidak maklumat wakil presiden nomor X ditantang sendiri oleh Bung Hatta. Itu kalau menurut saya sebuah kekeliruan sejarah ya. Mungkin banyak yang mendengar ya tidak apa-apa. Tapi itu tidak mengikut sertakan Bung Karno. Sampai Bung Karno kemudian sedikit bersedih ya, sedikit ke Pelabuhan Ratu menyepi. Dia merasa ditinggalkan oleh Bung Hatta. Itu apanya kalau kita baca, dan disinilah mulai PKI itu mengambil kesempatan ketika diberi angin tahun 48 kan sudah pernah juga, tapi itu di masa Belanda, melawan Belanda. Tapi ini muncul lagi, tapi ada maklumat wakil presiden nomor X. Itu masih nomor X, bukan nomor 10. Itu masih banyak dikupas oleh orang-orang ahli sejarah. Itu membuat mereka tidak lagi bisa bersatu di situ. Seorang Soekarno sebetulnya mengikuti aturan. Yang buatnya bukan saya, katanya kan. Jadi yang pertama kali katakanlah termakan oleh PKI itu Bung Hatta dulu ya? Sebenarnya Bung Hatta itu orang demokrasi, bukan termakan. Demokrasi itu kan negara kan masih perlu dibenahi banyak lah. Saya rasakan perlu kekuatan lah untuk melawan Belanda. Agresi pertama, agresi kedua, itu kan nggak mungkin tanpa bantuan juga orang-orang lain gitu ya. Seperti PKI juga perlu gitu kan. Sampai Ahmad Hussein juga itu pun harus menyatakan Bung Hatta harus ikut di dalam gerakan itu, di dalam apanya itu gitu ya, di dalam pergerakan mereka gitu. Tapi Bung Hatta kelihatannya Ananda, dia dalam suratnya menarik sekali kalau kita baca sejarah. Ananda Hussein, saya ini, dia menolak sebenarnya. Tapi dalam persoalan ini PKI itu sudah besar karena dianukan oleh Republik Rakyat Cina. Karena misalnya DNID itu kan, bahkan sampai kalau ini kita belum tahu ini sejarah ini bisa terus bergulir ya. Suatu saat ada lagi penemuan baru bahwa ini sejarah baru lagi. Jadi tidak akan pernah berhenti. Itu nanti mungkin pada generasi berikutnya meneliti bagaimana cerita kita itu di awal-awal tahun 1945, 46, 47 agresi segala macam. Jadi tadi dengan alasan demokratis Bung Hatta mengakomodir PKI. Kemudian tadi bahasa saya selanjutnya Soekarno itu termakan PKI. Sampai Dr. Ruslan Abdul Ghani pernah bilang bahwa Bung Karno itu orang besar, tapi kesalahannya juga besar. Nah, dari sini barangkali beririsan kemudian Bung Karno lebih jauh lagi begitu dengan Bung Hatta. Apa ada korelasinya, Pak Dasman? Saya rasa ada ya. Karena Bung Karno itu mengakui itu enaknya dengan Bung Karno. Saya adalah, kalau dia pakai bintang ya, bintang apa itu? Kalau baca, saya orang yang lemah lembut. Saya orangnya tidak bisa melihat darah. Tapi saya sekeras baja. Nah itulah dua sifat bersatu di dalam tubuhnya yang susah dia kendalikan. Dia tidak bisa mengendalikan. Ketika dia menganggap PKI sebagai alat bargaining dengan militer, itu juga membuat para militer juga kan merasa
terpinggirkan kan. Itu ada istilahnya lah, kok kami ini militer tidak diikutsertakan, hanya PKI gitu. Sampai ke daerah-daerah di Sumatera Barat itu ada namanya apa ya? Itu Prabowo itu orang yang ini Sumitro Joya Hadikusumo itu. Ayahnya Prabowo. Ayah Prabowo itu masuk dalam Partai RI. Betulnya. Masuk dalam Partai RI, tapi oleh siapa Soeharto ini menarik juga sebenarnya. Dia ajaklah semuanya orang itu. Bahkan yang terakhir itu banyak juga dari Masumi ya, yang dijadikan pahlawan nasional. Nggak persoalan itu, tapi ini yang menarik menurut saya. Jadi di masa fokus ke perpecahan Soekarno dan Bung Hatta begitu ya. Itu mengerasnya tahun berapa, Pak Dasman? Bagaimana? Perpecahan Soekarno dan Bung Hatta itu mengerasnya tahun berapa? Ya saya rasa waktu pemilu ya. Waktu maklumat wakil presiden nomor X itu 1945 itu 29 November apa ya, maklumat wakil presiden nomor X itu sudah mulai karena Bung Karno tidak diikutsertakan untuk Bung Hatta wakil presiden nomor X itu Bung Hatta sendiri yang tanda tangan. Dia memberikan kepada partai-partai leluasa untuk berdiri, termasuk PKI. Yang satu ya, demokratis. PKI juga partai. Yang satu juga, demokratis liberalis, yang satu tidak sedemokrat dan tidak seliberalis Bung Hatta, barangkali begitu waktu itu ya. Kalau menurut saya ini sedikit individu kalau saya melihat. Dia tidak, biasalah seorang presiden, dia dulu ingin ada Bung Hatta, betapa dia inginkan negara ini diatur oleh dua orang, dibuang kemana-mana, sama Bung Hatta dibuang, bukan perjuangan itu. Kenapa sih di maklumat wakil presiden ini tidak ada diskusi, tidak ada ini kepada saya, mungkin menurut Bung Karno. Dia menyepi lah ke Pelabuhan Ratu. Itu banyak yang menceritakan tentang kesepian Bung Karno di situ. Tapi dia menerima juga. Tapi dia juga harus menerima maklumat wakil presiden ini. Karena kalau dia tidak mau menerima, dia bisa bubarkan itu PKI sejak awal kan? Iya. Dia tidak suka dengan Bung Hatta sejak awal. Dia mulai otoriter gitu. Tapi tidak. Dia ikuti terus zamannya sampai PKI sendiri yang mengitari Bung Karno. Karena Bung Karno suka dengan perempuan ya. Nah, itulah gaya PKI itu menyodorkan Yusuf Muda Dalam misalnya, kalau kita kenal kan. Jadi kelihayan PKI lah. Bahkan Bung Karno itu di dalam hari ulang tahun PKI yang terakhir 65, Bung Karno datang, dirangkul oleh DN Aidit di Istora Senayan kalau nggak salah, di Istora Senayan. Itu betapa dekatnya antara Bung Karno dan PKI. Nah, ini tidak disukai militer. Karena militer tidak bisa begitu. Toh, militer dan dibaca termasuk ahli strategi juga Pak Harto ini. Terlepas dari orang tidak suka bagaimana. Dia ahli strategi. Pak Dasman, kita bikin 2 sesi. Jadi ini kayaknya mesti ada sesi 2. Saya mohonkan dari sekarang Pak Dasman Djamaluddin lain waktu untuk nyambung cerita dinamika atau perpecahan atau dialog antara Soekarno dan Bung Hatta itu seperti apa. Oke Pak Dasman, kita bikin sesi pertama sampai di sini dan
Mudah-mudahan Allah memberikan usia, memberikan keberkahan di sesi kedua nanti. Makasih Pak Dokter. Mulai lagi kan? Saya belum dokter, mau dokter. Oke. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.